Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama Mas T dengan kostum dan baju yang sama. Semoga nggak bosen, semoga nggak bete, semoga tidak muak dengan ketampanan Mas T yang ekstra ini. Pede banget deh. Yang penting doanya Mas Tulus buat teman-teman yang nonton videonya Mas Tulus. Semoga teman-teman di rumah diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran segala urusannya. Dan semoga teman-teman yang nonton video ini selalu diberkahi sama Gusti Allah. Amin. Selalu diberikan perlindungan dari bala atau musibah apapun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, yang kurang baik sekarang mungkin keadaannya secara keuangan, kemudian rumah tangga atau apapun yang sedang kurang baik tadi, Mas Tulus doakan semoga segera membaik sesuai dengan harapan kalian. Amin, amin ya robbal alamin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang juga Mas Tulus doakan semoga hutangnya ndang lunas nggih sederek. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Yang baru pertama kali nonton, salam kenal. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang tentunya. Teman-teman yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, terima kasih banyak. Untuk yang belum subscribe, ayo support Mas Tulus dengan subscribe. Pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang, boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Yang nyawer matur nuwun, yang sudah tulis absen-absen terima kasih. Ngapunten Mas Tulus nggak bisa jawab satu-satu. Intinya terima kasih banyak, Gusti berkahin jenengan, lemah teles Gusti Allah sing bales. Amin. Terima kasih ya. Lebarannya lagi pada kemana ini? Liburan kah atau lagi ngapain kah atau lagi makan ketupat? Karena kan lebaran ketupat ya teman-teman. Jadi mungkin ada yang lagi di perjalanan, mungkin ada yang lagi liburan, ada yang ngumpul sama keluarga atau apapun itu. Semangat yang pasti ya. Semoga semua diberikan kelancaran dan juga kemudahan tentunya. Teman-teman yang selalu nunggu videonya Mas Tulus, semoga mendapatkan manfaat dari video-video yang saya tayangkan ya. Jangan lupa di setiap awal video sudah ada disclaimer di mana Mas Tulus tidak pernah meminta teman-teman untuk percaya atau membenarkan apa yang saya sampaikan, atau bahkan yang saya sampaikan itu sudah pasti terjadi. Saya sudah menyampaikan itu di awal-awal video. Jadi harusnya lebih paham lagi ya. Terima kasih banyak teman-teman. Hari ini kita akan bahas terkait dengan kejadian longsor di wilayah Pacet Mojokerto, di mana dikabarkan ada 10 korban jiwa di balik musibah longsor tersebut. Terjadi tanggal berapa Mas Tulus? Di tanggal 3 April 2025 di lebaran yang keempat. Masya Allah, lagi musim-musim lebaran, niatnya silaturahmi, pulang-pulang, Masya Allah, innalillah,
tinggal nama tok. Kasihan ya. Semoga seluruh korban diampuni segala dosanya, ditempatkan sisi Allah yang paling layak. Karena satunya saya dengar ada yang balita ya. Semoga diberikan pengampunan sama Allah, diberikan surga yang paling indah. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti kita akan bahas terkait dengan gempa lagi. Longsor yang di wilayah Mojokerto ya teman-teman ya. Sebelumnya saya masih terus mau ngalah berkah dari kalian-kalian yang selalu nonton videonya Mas Tulus, kalian-kalian yang selalu aminkan doanya Mas Tulus, karena saya percaya teman-teman semua dikirim Tuhan untuk membantu saya, untuk mengaminkan doa saya, untuk mempermudah segala hajat untuk nasi box saya. Amin. Terima kasih banyak sudah selalu mengaminkan. Mari sama-sama kita berdoa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nasi box kita di bulan April masih Allah izinkan ada. Amin. Semoga nasi box kita di bulan April masih Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu, sehingga sedekah nasi box kita masih bisa terlaksana. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Buat yang masih mau ikutan, caranya mudah ya teman-teman. Silakan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000. Maksimalnya unlimited, terserah kalian ya. Rekeningnya di kolom deskripsi. Saya hanya bisa bilang terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah membantu tanpa terkecuali. Semoga Gusti Allah berkahi jenengan, usianya, usahanya, keluarganya, rezekinya, keluarganya, dan juga rezekinya. Cerondol. Dia lagi ngasih info guys, tapi lambene ngeromet baik gitu loh. Maksudnya ditanya belum jelas, nanti tak tanya, aku mau syuting dulu gitu loh guys. Tapi malah kayak gitu lambene. Kayaknya dia ini memang ngerti kalau saya tuh kesel kalau lagi doa diganggu. Tapi dia kalau saya lagi ngomong yang lain nggak diganggu. Kalau pas lagi doa doang diganggu. Persis kayak jin pengganggu gitu loh malahan. Pikirnya lucu kali ya. Lama-lama tak boleh tak keingkung. Sepindah malih, saya hanya bisa bilang terima kasih banyak kepada jenengan yang sudah bantu sedekah nasi box. Nggih. Mudah-mudahan Gusti Allah berkahi jenengan, umurnya, keluarganya, usahanya Allah berkahi. Amin. Hajatnya apa, tujuannya apa, semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang diniatkan. Amin ya Allah. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin. Semoga sedekahnya jenengan jadi pendorong doa untuk hajat baiknya segera Allah kabul, dan sedekahnya jenengan jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga. Amin amin ya robbal alamin ya. Kabar baiknya teman-teman, hari Senin insya Allah pengiriman minyak bidara sudah bisa Mas Tulus kirim ya. Kalian yang mau pesan minyak bidara silahkan DM saja ke WhatsApp yang di 0857. Langsung to the point ya teman-teman, gak usah basa-basi karena Mas Tulus sudah buat video untuk menjelaskan manfaat dan juga fungsinya. Oke, tonton videonya dulu, setelah paham langsung WhatsApp to the point. Mas Tulus, saya pesan satu, alamat saya ini, nomor HP-nya ini. Ngaten nggih? Oke, terima kasih banyak yang sudah pesan, semoga segera sampai. Yang masih terkendala terkait dengan pengiriman lebaran, semoga segera sampai nggih. Yang sudah sampai, semoga manfaat jadi obat, jodoh dadi tombo. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak, Gusti Allah berkahi kita semua nggih. Amin ya rabbal alamin. Di Pacet Mojokerto tanggal 3 April 2025 ada sebuah musibah. Awalnya saya mendapatkan sebuah video dari beberapa teman-teman. Saya nggak bisa sebutkan karena yang kirim banyak. Ada sebuah video di mana beliau itu sedang mengendarai kendaraannya, kemudian di depannya ada sebuah mobil pick up dan juga salah satu mobil sedan. Dan ternyata pas mereka sedang melaju di depan kendaraan yang merekam ini, tiba-tiba mereka tersapu oleh longsor. Dan itu terjadi tanggal 3 April 2025 kemarin, dan dikabarkan kedua kendaraan tersebut ternyata memuat 10 orang kurang lebih. Yang di sedan itu ada 7 orang, yang di pick up ada 3 orang, termasuk salah satunya adalah balita, dan ke-10-nya dikabarkan meninggal dunia dan sudah berhasil dievakuasi. Terakhir kemarin tanggal 5 April ya, katanya sudah semua dievakuasi. Kabar sebelumnya juga disampaikan bahwa ada kemungkinan ketika
di balik ini selain kendaraan dua ini katanya masih ada kendaraan bermotor yang menjadi korban, tetapi artinya ini masih belum valid infonya. Mudah-mudahan sih tidak ada korban di balik ini, tetapi artinya sepertinya dari yang saya baca di sini, kalau saya salah mau dikoreksi ya teman-teman, saya hanya mendapatkan info terkait dengan dua kendaraan tersebut. Selebihnya tidak ada yang ada korban berikutnya. Saya tidak baca terkait dengan itu. Kalau ada tulis di kolom komentar ya, nambahin info yang lain ya. Setelah diguyur hujan dengan cuaca yang sedikit lebih buruk daripada sebelumnya, wilayah tersebut yang memang katanya wilayah itu sudah dipetakan, bukan dipetakan, tapi memang sangat rawan dengan longsor teman-teman. Kesulitannya adalah ketika dievakuasi ternyata selain membawa material tanah, longsor tadi juga membawa material pohon besar dan juga batu-batu raksasa. Sehingga saat dilakukan evakuasi, tim SAR dan juga tim terkait itu merasa atau mengalami kesulitan karena mobilnya tadi sudah ketimpa pohon, tanah, plus batu-batu besar sehingga susah. Artinya walaupun berhasil tapi kesulitannya juga lumayan. Di sini yang saya pernah baca, saya juga pernah cari tahu terkait dengan wilayah tersebut, memang wilayah yang sangat rawan longsor karena jalanannya semacam di perbukitan tapi di pinggir-pinggir bukit, sehingga kalau ada tanah yang longsor kemudian terhalangi, kayak perjalanan saya waktu pulang ke rumah Mas Wijan, kurang lebih kayak gitu. Jadi di kanan kiri kita memang ada ada semacam perbukitan, semacam gunung yang tinggi, dataran tinggi, sedangkan kita lewat di pinggirannya, dan itu sama persis seperti itu. Dan cukup mengerikan video yang beredar karena mobil itu kayak nggak ada daya dan upaya gitu loh guys. Tanahnya brus langsung jatuh semuanya. Dan itu kalau Allah sudah berkehendak memberikan musibah ya. Sekali lagi semua karena izin Allah, pasti ada maksud dan tujuannya untuk jadi kewaspadaan untuk kedepannya. Nah, dari video-video yang beredar dari kejadian ini, kita doakan dulu semoga seluruh korban jiwa di balik musibah ini ditempatkan di sisi Allah yang paling indah, diampuni segala dosanya. Artinya juga semoga untuk seluruh keluarganya diberikan ketabahan, tentunya juga karena kehilangan mereka yang dicintai, yang niatnya mau silaturahmi, pasti juga sangat terpukul dengan itu. Mudah-mudahan doa kita diterima sama Allah, segala dosanya diampuni, dan juga tentunya diberikan tempat yang paling indah di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Turut berduka untuk yang ditinggalkan ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat intuisi di balik kejadian tersebut. Apakah memang masih ada poin-poin berikutnya yang terjadi di wilayah tersebut? Sayangnya, saya melihat ini sepertinya bukan kejadian pertama ya. Mungkin memang tempat itu sering longsor, tapi longsornya tidak sebesar yang sekarang. Mungkin sering, maaf, ini dari angka ya. Saya bacanya lewat angka, jadi saya bisa salah. Jadi teman-teman nggak perlu serius. Artinya, wilayah yang disebutkan atau tempat terjadinya perkara, kalau dari hitungan angkanya, masih sangat lumayan berpotensial akan adanya longsor berikutnya, atau bahkan sebelumnya sudah pernah ada longsor. Sehingga mungkin perlu tambahan warning atau info kalau memang sudah sangat-sangat rawan, artinya juga sekali lagi bisa diantisipasi lebih dini. Artinya juga, oh ini hujan sudah besar, kalau bisa jalan ditutup, jangan dilalui dan seterusnya. Sekali lagi memang semuanya karena izin Allah ya, tetapi kalau memang masih ada regulasi yang bisa diambil, sekali lagi ini kalau bisa ada regulasi yang bisa diambil untuk kedepannya supaya lebih hati-hati, supaya lebih aware lagi dengan kejadian-kejadian berikutnya, supaya tidak terjadi lagi. Maksudnya, mudah-mudahan ada regulasi dari pemerintah setempat untuk memberikan info terkait, oh kalau sudah hujan karena ini rawan banget, kalau bisa tutup aja jalannya. Misalnya ya, ataupun mungkin, oh itu jalan satu-satunya Mas Tulus, nggak bisa ditutup misalnya. Mungkin juga harus ada rambu-rambu yang perlu ditambahkan ketika, oh kita sudah terlalu hujan, sudah lumayan tinggi, dan di sini memang sangat rawan dengan longsor, berarti kita harus lebih ini. Dan ada beberapa poin yang mungkin ya, ini sekali lagi mungkin kalau bisa ditambahkan regulasinya. Kalau tidak juga sekali lagi sesuai dengan kebijakan pemerintah, supaya hal-hal berikutnya tidak terjadi lagi ketika ada poin-poin seperti ini ya. Karena hal buruk yang saya baca di balik angka 3 ini merupakan satu hal buruk yang dimana masih ada pengulangan, dan 342025 ini masih berpatok di titik yang sama, atau mungkin di Mojokerto, Jawa Timur ya. Sekitaran Jawa Timur sendiri juga harus hati-hati sepertinya. Karena saya pernah membaca intuisi soal angin waktu itu di alun-alun Pemalang ya, itu juga saya menghitung intuisinya memang
anginnya atau cuaca ekstrim yang akan mengarah ke timur atau mengarah ke wetan, mengarah ke Jawa Timur, sehingga potensi seperti ini juga sangat mungkin masih ada di wilayah Jawa Timur sendiri, dan intuisinya juga ternyata berkutat dengan hal yang sama, sehingga sesuatu yang berhubungan dengan cuaca ekstrim, meskipun kalau hitungan aku sih harusnya sudah tidak lama ya. Cuaca ekstrim yang artinya terlihat ini harusnya tidak lama jangkanya. Artinya juga akan segera berakhir mungkin cuaca ekstrimnya, meskipun nanti di bulan Juni sepertinya juga akan masuk lagi titik seperti ini. Tetapi artinya kalau dari hitungan-hitungan yang saya baca, harusnya ini kita tinggal sedikit lagi. Jadi tapi sedikit ini kayak ngabisin gitu loh guys, kayak kenceng sekenceng-kencengnya, nanti ngabisin dulu sekenceng-kencengnya baru kita akan masuk panas lagi, kita akan masuk ke kering lagi. Itu yang saya baca, tetapi hati-hati, nanti ini juga hanya sementara, sampai di akhir bulan itu poinnya masih ada lagi, masih ada titik-titik berikutnya ya, meskipun tidak seramai di awal bulan tersebut. Jadi potensinya masih sama Mas Tulus ya. Apakah untuk Jawa Timur sendiri? Jawaban saya juga iya. Jawa Timur atau Indonesia yang bagian mengarah ke Jawa Timur ke sana, ke arah timur lagi, sepertinya masih harus mewaspadai titik-titik longsor berikutnya. Elemen tanah merupakan satu poin yang harus diwaspadai. Ya, sama gempa, sama gunung, sama longsor. Ini juga salah satu poin yang masih terus diwaspadai. Ini sudah, saya sih nggak tahu harus bersyukur atau seperti apa ya. Dari intuisi-intuisi yang aku baca sebelumnya, kan teman-teman sering melihat Mas Tulus menyampaikan ada elemen tanah yang akan meminta tumbal, atau artinya akan meminta korban yang cukup banyak. Dan bagi hitungan saya, secara mau kecelakaan, mau elemen tanah yang ada musibahnya, ini sudah lumayan banyak, sudah 10 orang menjadi korban. Jadi mudah-mudahan ini pecah telur, harapan saya itu sudah selesai, jangan sampai ada pengulangan lagi terkait dengan korbannya. Meskipun potensi musibah susulan masih ada, potensi kejadian seperti ini masih ada, setidaknya mudah-mudahan untuk korbannya tidak ada lagi. Korban meninggalnya. Karena kalau kita sudah melihat intuisi sebelumnya, memang saya melihat ada poin tanah atau poin elemen tanah yang lumayan berbahaya menurut saya yang akan mengambil korban. Salah satunya dari kejadian musibah tanah, juga kejadian kecelakaan. Padahal yang saya perhatikan sebelumnya, ini dari intuisi kecelakaan. Tetapi kalau kalian cerna, mereka semua mengendarai mobil. Ini kendaraan. Bisa dikategorikan kecelakaan tetapi disebabkan karena cuaca atau karena alam. Ini sudah terbaca ya yang Mas Tulus sampaikan kemarin. Makanya harapan saya meskipun ini musibah, mudah-mudahan sudah jadi pecah telurnya saja. Jangan sampai ada kecelakaan lagi dengan skala yang besar, dengan korban yang besar. Jangan sampai ada pengulangan lagi terkait dengan longsor-longsor berikutnya dengan korban yang mungkin lebih besar. Harapan saya di situ. Sudah pecah telur saja. Meskipun jujur ketika dihitung poin-poin berikutnya masih ada. Jadi teman-teman tetap harus hati-hati. Itu pesannya Mas Tulus. Sehingga sesuatu yang mungkin masih bisa masih bisa ditanggulangi, masih bisa diminimalisir, semoga bisa masih ada. Dan Allah mengizinkan ini menjadi poin tertinggi dari hal yang sudah Mas Tulus baca. Soal orang yang menjadi korban atau tumbal di elemen tanah, termasuk dengan kecelakaan dan seterusnya ya. Silakan kalian cerna sendiri. Kecelakaannya itu tidak disebabkan karena mereka saling bertabrakan, tapi disebabkan karena elemen tanah kan? Sama kan? Terjadinya di darat juga disebabkan oleh elemen tanah. Mudah-mudahan ini sudah jadi yang terakhir. Amin. Mudah-mudahan kedepannya yang mau silaturahmi, mau liburan, mau jalan-jalan, mau apapun itu, menggunakan mobilitas darat di jalannya Gusti Allah, semoga diberikan keselamatan, dijauhkan dari apapun ya. Poin-poin berikutnya masih ada angin kencang, teman-teman, hati-hati. Angin kencang, cuaca ekstrim masih ada poinnya. Angin kencangnya juga lumayan, kemudian gempa, ini hati-hati. Bahkan kalau angka 3 itu kan ganjil, jadi nambahnya cuma 1. 4, 5, 6, dan seterusnya. Bisa jadi nanti ada gempa di tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, dan seterusnya. Dan skalanya memang tidak besar, tapi simbol gempanya itu kering. Jadi hati-hati, takutnya gempanya dangkal, bisa jadi perusak. Itu yang Mas Tulus baca dari kejadian longsor yang ada di Mojokerto tersebut. Dan aku juga menghimbau untuk pihak terkait, kalau dari hitungan angka ya, Mojokerto sendiri wilayah tersebut sepertinya sudah menjadi salah satu titik yang masih akan ada pengulangan lagi, Jawa Timur khususnya. Jadi ya mudah-mudahan BMKG atau pihak-pihak terkait yang bisa memprediksi ini lebih
akurat, tentunya bisa menjadi bahan pembelajaran untuk lebih hati-hati tentunya buat kalian-kalian yang mungkin tinggal di wilayah tersebut ya. Artinya seperti itu. Elemen tanah masih kuat ya, longsor masih ada, gempa masih ada, tadi saya sebutkan cuaca ekstrim. Air juga masih sangat lumayan meskipun tidak banyak, artinya di sini juga akan segera selesai siklusnya, tapi akan berbalik lagi nanti di bulan 6 mungkin ya. Akhir bulan 5 sudah mulai ada lagi, aku juga nggak tahu 2025 nih kayaknya bener-bener salah mongso, bener-bener salah tidak sesuai dengan hitungan, tapi artinya memang banyak yang harus diwaspadai. Artinya juga selain waspada dengan musibah, kita juga waspada dengan kesehatan kita. Kalau cuaca sudah mulai berubah-ubah seperti ini, pasti akan ada poin-poin tertentu yang akan mempengaruhi kesehatan kita. Doa terbaik bagi teman-teman yang nonton video ini juga Mas Tulus, yang mau perjalanan semoga diberikan keselamatan, dijauhkan dari bala apapun. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sepertinya hanya itu yang bisa Mas Tulus baca atau Mas Tulus ulas di balik longsor yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Semoga jadi bahan pembelajaran ke depan untuk lebih hati-hati lagi. Kalau mau lewat di jalur-jalur yang mungkin sangat rawan longsor, harusnya juga mungkin lebih bisa hati-hati lagi. Artinya memang satu yang paling utama adalah minta perlindungan Allah. Nah, semoga teman-teman yang sekarang sedang dalam perjalanan, mau lewat rawan longsor kah, mau lewat rawan kecelakaan atau apapun itu, Allah jauhkan dari bala-bala yang kurang baik buat kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga ada manfaat yang kalian terima dari video saya. Kalau tidak ada, silahkan di skip saja. Saya nggak pernah paksa, teman-teman juga percaya atau suka dengan yang saya sampaikan ya. Kalau saya terkesan gurui, saya minta maaf karena saya nggak ada maksud gurui siapapun. Di sini kita sama-sama belajar, oke? Terima kasih banyak, semoga mendapatkan manfaat ya. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya, baik secara pekerjaan dan seterusnya, semoga segera membaik. Semoga yang belum kerja cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin. Kalian sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen diusaha, pengen punya kendaraan, apapun hajat kita, semoga segera Allah kabul. Amin ya Allah. Teman-teman yang sedang merintis usaha, semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis, amin. Yang sedang mau jual aset juga asetnya semoga segera terjual. Yang nonton video ini juga dengan saya dan keluarga, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang Allah hindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, Mas Tulus harus pamit ya teman-teman. Semoga manfaat apa yang saya sampaikan. Kalau mau ada yang dibahas lagi, silakan tulis di postingan Mas Tulus di YouTube atau bisa DM di @bigtulus_official ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa, Mas Tulus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Aku masih sangat terganggu sih dengan bacotnya Trondol. Makasih banyak teman-teman, selamat lebaran ya, hati-hati di jalan.